Silakan, Des. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang doa Bapak atau salawat? Silakan, Frans. Kami pada hari ini, kami dan mengira kami dan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa tidak coba, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam kolam tubuh kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Siang. Gimana, sehat? Masih semangat? Istirahat tadi jajan apa? Gorengan? Masih semangat kan? Sak. Terus kalau seperti perasaannya udah siang-siang gini. Ibu mau tanya nih perasaannya. Anas? Pernah lihat film itu enggak? Apa sih Inside Out? Pernah? Nah, kita cek perasaannya menurut Inside Out yang udah pernah nonton filmnya. Di situ ada joy, joy itu sukacita, happy, bahagia. Terus di situ ada anger, marah. Terus disgust, jijik atau sebel. Fear, takut. Dan sadness, sedih. Pi, gimana perasaanmu sekarang? Kalau lihat dari tokoh Inside Out, joy, happy. Kenapa happy? Karena hari ini nggak ada yang sedih sih. Oh, kalau kamu, Din? Sedih, sadness, kenapa? Oh, sakit gigi. Kalau Lucy? Joy, kenapa kamu senang sama kayak Dapi? Oh, bentar lagi pulang. Sekarang kita coba Yani. Yanti, maaf. Yanti apa Yanti? Sebel. Kenapa sebel? Gerah. Oh, gerah. Ntar coba ibu tanya lagi ya. Perasaannya ada yang senang, ada yang sebel. Oke. Sebelum memulai coba cek kebersihannya. Ada sampah enggak? Kalau dalam agama ibu kan ada kata mutiara, anajopatu minal i. Kebersihan itu sebagian dari i. Udah bersih? Udah? Oke, bagus. Tanggal berapa hari ini? 11. Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Wow, mantap ya. Tepuk tangannya dong. Oke. Ibu mau flashback kembali ke masa lalu. Kalau nggak salah ini pelajaran kelas 8 atau kelas 9. Yaitu tentang materi kayak apa itu zat,
Apa itu senyawa, apa itu campuran. Masih ingat gak, Pit? Kayak sedikit? Kalau kamu, Him? Dikit? Kalau kamu, Maul? Dikit juga. Kebanyakan dikit-dikit ya. Dikit-dikit. Coba kita cek dikitnya ya. Sap, silakan buka HP-nya. Buka HP-nya. Jangan Ibu mau cek dikitnya. Oh, Ibu nggak ada internet. Bentar ya. Ada alam ganteng. Kita cek dulu wifi-nya. Kita hotspot. Bentar ya. Oke. Nah, tar dulu. Silakan join. Tenang, ada hadiahnya ya. Untuk yang nilai tertinggi pertama dan yang kedua. Jangan banyak-banyak, next star aja. Ini hadiahnya. Fitri udah masuk? Udah. Ida udah masuk? Rian udah masuk? Eli sudah masuk? Udah sih. Alhamdulillah. Tasem udah masuk, Tasem? Kok buku Ida ada di sini? Pak udah masuk? Udah. Ayo, ada yang belum masuk? Ada yang belum masuk? Udah semua kita udah masuk? Udah? Udah ya? Udah semua? Oke, kita mulai ya. Siap? Oh, bentar. Moren udah masuk belum? Oke, are you ready? Perebutan ekstra dimulai. 1. Tarik nafas dulu lah. 1. Bentar. Oke ya, 1, 2, go. Next start, Din. Next start, Din. Des. Next start, Des. Next start, Morlen. Ayo. Lam. Next start, Lam. Rasya. Alam Kul. Daud si Hombing. Maul aja. Pakai trik Cina. Emang ada triknya ya kuis?
Ibu nggak tahu. Pokoknya ini adalah nilai tertinggi yang pertama dan kedua. Masih ada 16% lagi. Masih ada 16% lagi. Nah, ibu nggak tahu tuh lah. Ada triknya kah? Ini yang pertama masih posisi Moreland. Yang kedua alam cool. Cool. Belum tentu. Masih ada 86. Dokter Franz tuh. Belum. Masih ada 14% lagi. Nah, ibu nggak tahu tuh. Ibu nggak tahu. Ibu nggak tahu ya. Ayo, masih ada 14% lagi. Nggak tahu. Emang ada triknya? Tiba-tiba ada yang nyari lagi. Dari 2 jadi berapa? 2. Sak, masih ada 14% lagi. Belum 100%. Nah, udah? Udah. Udah. Masih ada 14% lagi. Ohim udah, Ohim? Tahu dah. Oke, siapa? Wih, tepuk tangan untuk Dokter Franz dan Moreland. Mana Dokter Franz? Kita panggilkan Dokter Franz. Sini maju. Sini kita maju. Dokter Franz. Dan yang kedua Moreland tadi ya. Wah, ini satu bangku. Wih, selamat. Selamat. Dokter Franz tadi detak-detik terakhir ya? Oke. Tepuk tangan untuk Dokter Franz dan Moreland. Oke. Hari ini kita akan belajar ini struktur atom keunggulan nanomaterial. Nah, partikel penyusun atom. Bu, apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Nah, tujuan dari pembelajaran ini ada 4. Yang pertama adalah kalian mampu mendeskripsikan perkembangan teori model atom. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi partikel penyusun atom. Yang ketiga, kalian mampu memahami nomor atom dan nomor massa. Dan yang keempat, kalian mampu memahami isotop, isobar, dan isoton. Sedangkan langkah pembelajarannya, yang pertama mungkin Ibu akan menerangkan, memberi pemahaman tentang materi pembelajaran hari ini. Terus kemudian kalian akan diarahkan untuk diskusi kelompok berdasarkan entar LKPD yang akan Ibu berikan. Kemudian kalian akan mempresentasikan dari hasil diskusi yang LKPD itu. Sedangkan mekanisme penilaiannya pertama yang tadi dari kuisis. Berarti Moreland dan Franz ya dapat nilai tertinggi. Kemudian dari proses diskusinya, Ibu ingin lihat dari setiap kelompok komunikasinya, terus bahasanya, keaktifannya, pembagian tugasnya, terus cara presentasi. Ntar ada kelompok yang sama Ibu atau kalian silakan presentasi dari hasil diskusinya. Yang terakhir di akhir pembelajaran Ibu akan kasih latihan mandirinya. Itu untuk asesmen penilaian. Oke, kita mulai.
Oke. Tahu ini di mana? Di mana ini? Di pantai. Ada yang belum pernah ke pantai? Desi? Kenapa Desi belum pernah ke pantai? Apa yang kamu bikin takut di pantai? Ombak. Kenapa dengan ombak? Takut aja. Takut aja. Sok, kalau kamu ke pantai, apa yang kamu lihat, Yan? Air laut. Kalau ke pantai pingin lihat air laut. Oke. Kalau kamu, Din? Pasir. Kalau kamu, Lus? Pemandangannya. Oke. Yanti? Kerang. Kalau kamu, Put? Senja. Oh, berarti Putri kalau ke pantai sore-sore. Mencurigakan ya. Mencurigakan. Gak boleh curiga. Nah, Ibu, salah satu di pantai yang tadi disebutin sama Dinda adalah bahasanya adanya pasir pantai. Sok, kalau seperti pasir pantai, kalau terlihat dari jauh, kayak apa, Maul? Butiran kecil. Wow. Kalau kamu, Dak, kalau lihat kayak pasir pantai ini dari jauh, dia terlihat seperti apa? Kayak jalan. Kalau kamu, Ros? Kayak aspal. Biarin, kan Ibu tanya, kan tiap orang punya pendapat masing-masing nih. Kita tanya, Elis aja pasti beda. Kalau kamu, Lis, kalau lihat pasir pantai dari kejauhan akan terlihat seperti apa, Lis? Jalan tuh, sama berarti. Si Farel sampai melotot, coba tanya Farel kalau kamu bahasanya. Sampai melotot jalan gini. Jadi kita tanya Farel, kalau kamu lihat pasir pantai dari kejauhan. Terlihat kayak dataran. Itu ada air. Nah, Ibu tanya lagi. Nah, ini apa juga ini? Pasir pantai juga. Nah, kalau terlihat dari dekat, Dapi ngelihatnya kayak apa? Tadi kan kalau terlihat dari jauh. Nah, sekarang kalau terlihat dari bahasanya dekat atau malah dipegang, ternyata pasir pantai itu kayak pasir. Kalau kamu, Des? Oh, Desi jangan ditanya karena dia belum pernah ke pantai. Maaf ya, Des, kita tanya Gita aja. Git, kalau dipegang kayak apa, Git? Kayak pasir. Pak, kalau kamu, Pak? Kayak pasir. Iya, beneran. Ternyata bahasanya pasir pantai itu kalau dilihat dari jalan, tadi kalian jawab ada yang dari sebut bahasanya kayak jalan, walaupun Farel komentar kan nggak hitam, ya kan, ada yang sebut daratan, tapi pas banget dari dekat atau malah mungkin dipegang, ternyata pasir pantai itu tersusun dari buih-buih atau komponen-komponen kecil. Nah, ini yang akan Ibu bahas, komponen atau buih-buih kecil kayak pasir ini, kalau dalam pembahasannya ini akan yang disebut dengan nama atom. Nah, Ibu tanya lagi sekarang, Tasem, kalau dalam otakmu Ibu nyebut kata atom, apa yang ada di benakmu? Kecil, jangan ngeliat Ibu ya Tasem, kecilnya. Kalau kamu, Nad, kalau Ibu nyebut atom, apa yang langsung pertama kali yang ada dalam otakmu? Bom, dahsyat ya. Kalau kamu, Yani, kalau Ibu nyebut kata atom, apa yang bahasanya kamu terbenak? Pertama kali, atom. Partikel. Kalau kamu, Merlen? Kacang. Boleh ya ada kacang atom, iklan banget ya. Oke, kita masuk ya. Kita akan masuk ke teori perkembangan atom.
Apa sih Bu atom itu? Nah, ada yang namanya perkembangan atom. Yang pertama adalah dikemukakan oleh John Dalton. Ini isi dan kelemahan dari atomnya. Git, kebaca enggak Git? Kebaca? Pak, kebaca? Kebaca. Nah, kata Dalton ini pertama atom itu digambarkan sebagai bola pejal. Tuh ilustrasinya. Itu warna biru tapi bukan berarti atom warna biru ya. Itu mah ibu aja biar maksudnya terlihat indah. Oke. Tapi sebenarnya bukan Dalton yang pertama mengemukakan teori atom itu. Ada pada tahun 450 sebelum Masehi, yaitu ahli filsafat Yunani bernama Demokritus. Tapi Bu, kenapa sih teori atom Dalton ini yang jadi pertama? Karena dia adalah pertama kali teori yang menggunakan metode teori murni ilmiah secara ilmiah. Bu, apa percobaannya kalau dalam teori atom Dalton? Si Dalton itu bahasanya berdasarkan eksperimen melalui penelusuran oksidasi senyawa timah oleh Joseph Pons dan Anthony Lavoisier. Nah, ini isinya partikel terkecil dan tidak bisa dibagi-bagi. Tadi ada yang nyebut atom partikel terkecil, Yani ya. Oh, berarti Yani sepaham sama Dalton. Ya kan? Sepaham sama Dalton. Nah, tapi ada kelemahannya. Ini. Sok, coba Dinda, Ibu mau tes kebaca enggak yang nomor 1 apa kelemahannya, Din? Oke, berarti kebaca. Nah, yang kedua adalah teori atom J.J. Thomson. Ini sama kalau Thomson, dia adalah akan menjawab yang namanya kelemahan atom dan bahasanya yang sepemikiran si Yani. Yang tadi atom adalah partikel terkecil. Ternyata kata Thomson, atom itu bukan partikel terkecil. Dia adalah itu, digambarkan bola positif yang padat dengan elektron. Dikenalnya dengan teori roti kismis. Udah pernah makan kan roti kismis? Belum? Aduh Din, gimana Ibu ya? Kalau seperti jang roti kismis, kalau buah-buah semangka. Tapi semangka biji ya, jangan semangka tanpa biji. Jadi semangkanya itu adalah positifnya. Sedangkan biji yang di dalamnya yang hitam-hitam adalah elektronnya. Bu tahu dari mana? Ternyata di dalam atom itu ada partikelnya. Dalam percobaannya Thomson menggunakan tabung katoda dialiri arus listrik. Jadi setelah dialiri arus listrik tabung tersebut ternyata ada aliran berkilau yang bahasanya menandakan bahwa oh ada partikel loh di dalam atom. Nah, partikel itu yang sekarang kita kenal dengan nama elektron bermuatan negatif. Jadi makanya Thomson itu adalah penemu dari elektron. Kalau di fisika ada ya. Kelemahannya ini. Sok coba kelemahannya kita tes lagi. Ida, sok nomor 1, takutnya nggak kebaca. Tidak dapat? Nggak kelihatan. Berarti tukeran Ella sama Ida duduknya. Sok tukeran, kasihan Idanya. Ella kelihatan kan? Ntar kita coba Ella ya. Ayo Ida duduk sama Ella. Kasihan kan, ya kan? Sekarang kelihatan enggak? Oke, coba kita tes Ella, takutnya Ella juga nggak kelihatan. Lah, tolong baca kelemahannya nomor 1. Tidak dapat menjelaskan jumlah elektron yang terkandung. Oke, berarti aman ya. Oke, tukeran dulu ya. Oke, yang ketiga itu kelemahan salah satu. Yang ketiga adalah teori atom Rutherford.
Apa sih teori atom Rutherford? Tadi pertama si atom Rutherford ini kebaca ya. Nggak usah Daud, kita ke alam. Coba Lam, apa isi pertama dari Rutherford? Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan mengelilingi elektron-elektron model tata surya. Oh, berarti masih kebaca. Nah, dalam Rutherford itu malah bahasanya ada partikel-partikel lain. Jadi si atom itu diumpamakan seperti model tata surya. Kamu tahu model tata surya? Tahu, ada planet, ada matahari. Nah, di atom itu yang jadi matahari adalah yang disebut inti atom. Sedangkan planet-planetnya yang mengelilingi atom itu adalah elektron. Inti atom ini dalam Rutherford itu bermuatan positif dan netral. Ada yang proton, ada yang neutron. Sedangkan elektron tadi bermuatan apa kata Thomson? Elektron tadi bermuatan apa kata Thomson? Negatif. Percobaan Rutherford itu dari yang namanya menembakkan partikel alfa ke lempengan atau keping emas yang tipis. Ukurannya 1/100 mm. Nah, dari percobaannya ini ternyata ada partikel yang dihamburkan, dipantulkan, atau bahasanya dibelokkan. Jadi makanya terciptalah teori atom Rutherford. Kelemahannya adalah yang nomor 3. Kita coba yang belakang. Coba Ohim. Nomor 3 Him. Takutnya nggak kebaca. Kebaca nggak? Nggak, berarti pindah ke Rian. Ya dong, kasihan. Ya kan? Oke. Adin, nomor 3 apa? Kelemahan dari atom Rutherford? Ya. Jika elektron bergerak memancarkan energi dari Memancarkan energi dan lama-kelamaan akan kehabisan energi dan atomnya dan akhirnya akan menempel pada titik. Oke, walaupun agak mendet-mendet ya, tapi akhirnya selesai juga ya. Oh, oke. Nah, ini kelemahannya kan kalau dalam hukum fisika itu kalau ada positif dan negatif apa yang akan terjadi? Tarik menarik. Nah, si Rutherford itu tidak bisa menjelaskan kenapa si elektron nggak bisa nih. Bahasanya bisa dong. Tadi kan elektron negatif sedangkan bahasanya proton positif. Harusnya akan yang namanya tarik. Jadi si elektron akan ketarik oleh inti. Tapi ternyata enggak. Ini salah satu kelemahan yang akan dijawab oleh teori oleh Niels Bohr. Nah, ternyata kenapa sih atom itu tidak bisa ketarik oleh inti? Ternyata elektron itu enggak ketarik oleh inti. Ternyata elektron itu mengelilingi inti dia dengan orbital atau dengan lintasan tertentu. Jadi si elektron ini nih. Ini yang disebut orbitalnya. Nah, ini orbital atau lintasan. Jadi setiap elektron itu memiliki orbital. Kalau dalam Bohr itu disebutnya orbital K, L, M, N, O, dan seterusnya. Kata si Bohr juga ternyata elektron itu bisa berpindah dari orbital satu ke orbital yang lain. Contoh, Bu, bisa nggak dari K ke L? Bisa? Bisa. L ke K? Bisa? Bisa. Dengan cara apa? Melepaskan atau menyerap energi. Nah, energi K itu lebih kecil daripada energi L, lebih kecil daripada M, lebih kecil dari N. Jadi kalau seperti dari K pindah ke L, logikanya dari rendah ke tinggi itu menyerap atau memancarkan. Kalau dari rendah ke tinggi itu menyerap atau memancarkan, membutuhkan energi atau bahasanya dia melepaskan energi. Kalau dari rendah ke tinggi, kan ini K, ini dinamai nama Bohr itu orbital K, L, M, N, O, dan seterusnya.
energi K lebih kecil daripada energi L. Jadi ini lebih kecil, ini lebih, bahasanya ini lebih kecil dari ini. Jadi semakin ke sini dia. Nah, kalau dari K pindah ke L, yang kecil, energi lebih kecil atau lebih rendah, pindah ke energi yang lebih tinggi. Logikanya, dia akan menyerap atau melepaskan? Menyerap. Oke? Nah, kelemahannya adalah salah satunya adalah dia tidak bisa menjelaskan efek Zeeman. Karena Niels Bohr itu dalam percobaannya itu mengikuti yang namanya teori spektrum dari Einstein. Dia menggunakan atom hidrogen. Nah, jadi makanya salah satu kelemahannya itu hanya mampu menerangkan spektrum atom hidrogen karena hanya pada percobaannya menggunakan atom hidrogen. Bu, efek Zeeman itu apa? Efek Zeeman adalah pemisahan sebuah garis spektrum menjadi beberapa akibat adanya faktor medan magnet. Jadi dia tidak bisa menjelaskan. Nah, yang terakhir dan mudah-mudahan tidak terakhir. Ya dong, 10 tahun yang akan datang bisa jadikan teori atom Morland bisa jadi. Ya kan? Ibu bangga? Pastilah. Hah? Oh, Rosida pingin. Mungkin aja 20 tahun yang akan datang ada teori atom Rosida. Teori atom orang Jepang gitu. Ya kan? Amin. Nah, tapi untuk saat ini yang terakhir. Untuk saat ini. Belum tentu 10 tahun, 20 tahun atau berapa tahun yang akan datang kan? Kita nggak tahu. Mungkin aja teori atom Maul. Iya kan? Iya kan? Mungkin. Nah, dalam teori atom mekanika kuantum itu ada yang namanya 3 prinsip utama. Itu dari 3 tokoh ini. Yang pertama, coba Frans baca yang pertama dari Louis Victor. Elektron bukan hanya sebagai partikel, tapi akan bergerak seperti gelombang. Udah, berarti si elektron itu bukan hanya dilihat sebagai partikel, tapi dia juga gelombang. Yang kedua, coba Fitri. Kedudukan dan nomor induk elektron tidak dapat ditentukan dengan tepat secara bersamaan. Asas ketidakpastian. Oke, jadi kalau kata ini, jadi kedudukan elektron itu tidak bisa ditentukan. Kalau tadi kan, kalau bot itu ditentukan, ada di kulit K, ada di kulit L, kulit M. Kalau kuantum itu tidak, lihat gambarnya. Lihat elektron, lihat ibu, iya kan? Tidak bisa, bahasanya ada ketidakpastian. Yang terakhir, silahkan Daud. Elektron dianggap sebagai gelombang materi sehingga dapat disamakan dengan gerakan gelombang atau mekanika gelombang dikenal mekanika kuantum. Kalau yang terakhir, jadi si elektron itu dianggap sebagai persamaan mekanikal kuantum. Sok, dari sini ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ke notasi atom. Nah, ini notasi atomnya. Yang X menunjukkan lambang atom, sedangkan A nomor massa dan Z nomor atom. Tapi bukan berarti A dan Z-nya harus ada di atas bawah ya. Ada juga yang namanya di kiri kanan, kayak ibu nih. Bahwa sistem periodik, bahasanya nomor atom dan nomor massanya bukan di atas bawah, tapi ada di kiri kanan. Tapi ini sebagian besar kayak gini. Jadi makanya kalau lihat dari sistem periodik, lihat dulu. Biasanya suka ada keterangannya. Jangan langsung mentang-mentang ibu ajarin atas bawah. Ini langsung. Jadi lihat dulu biasanya ada. Ada yang di atas bawah, ada yang di kiri kanan. Oke. Nah, rumusnya apa Bu? Z itu untuk bahasanya menentukan jumlah proton. Nah, ini tuh untuk atom netral. Rumus untuk atom netral. Z itu menunjukkan, tadi kan partikel atom itu secara tidak langsung berarti ada 3. Ada proton, ada neutron, ada elektron. Nah, dari nomor massa dan nomor atom kita bisa menentukan dari jumlah protonnya, elektronnya, sama neutronnya. Nah, ini rumusnya. Ini untuk atom netral. Emang ada atom apa lagi, Bu?
ada atom yang namanya atom negatif dan atom positif. Bedanya apa tuh? Ada muatannya. Terus apa lagi bedanya? Bedanya hanya di jumlah elektron. Untuk jumlah proton, untuk jumlah neutron sama kayak tadi atom netral. Kalau negatif adalah Z itu apa tadi? Z itu nomor atom. Kalau negatif nomor atom ditambah jumlah muat. Kalau positif nomor atom dikurangi muat. Sok, dari sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir dalam pembahasan ini adalah macam-macam struktur atom. Itu ada 3, ada yang disebut isotop, ada yang disebut isoton, ada yang disebut isobar. Bu, isotop apa? Nomor atomnya lihat, ini nomor atomnya sama-sama 7. Sedangkan isoton adalah jumlah neutronnya Jumlah neutron itu apa? Rumusnya adalah nomor massa dikurangi nomor 13 dikurangi 6 akan sama nggak dengan 14 dikurangi 7? Sama. Adalah 7. Bukan sama-sama 7 ya. Oke. Yang terakhir isobar adalah nomor massanya Nah, kalau di sini nomor massanya berapa? 24. Sama-sama 24. Oke? Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba Ibu cek ya. Udah Ibu bagi kelompok kan? Nah, silakan duduk di masing-masing kelompoknya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Terima kasih. Ini sama-sama Francisca. Oke. Sok, kasih nama dulu LKPD-nya. Nama kelompoknya dulu. Tulis nama kelompoknya. Tulis aja. Tulis aja nama kelompok. Kenapa harus ditulis? Karena biasanya kalian kalau terlalu semangat lupa nama kelompoknya. Tulis aja. Diskusi. Maul ngantuk Maul. Tulis namanya. Oke, udah ditulis namanya. Oke, buka. Yang lembar keduanya di situ ada yang CP-nya, capaian pembelajarannya, terus tujuan pembelajarannya. Udah Ibu sebutkan tadi ya. Nah, petunjuknya udah. Nah, itu adalah isilah soal-soal dengan jawaban yang tepat. Silahkan isi. Silahkan isi.
kenapa ya nih? Siang, Bu. Siang, Frans. Tadi kok nggak dapat naistannya, Frans? Oh, dapet ya, Frans. Detak-detik terakhir, Dokter Frans. Siapa? Sirian gak mau kerja, Sirian? Wah, 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 Rian, wah, wah, wah. Oim juga, Oim. Kenapa, Dap? Gampang gak soalnya? Sedikit susah, sedikit gampang. Ah? Oh, berarti sedikit mudah, banyakan susah. Oh. Lumayan susah, lumayan gampang. Insyaallah. Bagus berarti ya. Dokter Frans berarti mengerti, Dokter Frans. Mau? Gimana soalnya susah? Gampang?
Si semua udah. Udah, Bu. Cepet banget. Kok gimana sih? Ela Ela sama Alam beda persepsi. Kenapa, Ros? Emang Rosida tiap hari sensi? Iya, Bu. Jangan berantem, diskusi tuh. Udah ibu kasih. Sudah. Sudah. Gampang ya? Hah? Gampang. Ya gitu, Bu, ingat-ingat. Gampang. Berarti transfer aja, dokter Pransta. Tuh, kasih tunjuk dong. Dapat next star-nya. Ini udah. Usahain jangan ada coretan ya. Ibu nggak suka ada coretan. Ntar kumpulkan buat dinilai sama ibu. Setelah presentasi kumpulkan. Kelompok Marlen udah? Udah semua? Wow. Kelompok Pran sudah? Sudah. Udah. Yan, kelompok Yan udah? Ah, udah. Ella, kelompok ini udah? Udah. Udah. Kalau kelompok ini Daud udah? Udah? Gampang soalnya? Padahal ada 5 soal. Udah? Oke, kalau udah berarti kita presentasi ya.
Ini ada 5 soal. Ibu bagi untuk 3 kelompok yang mau presentasi. Jadi silakan. Ini kan ada berapa kelompok nih? 5 ya? Tapi Ibu kasih 3 kelompok aja ya. Jadi siapa yang cepat atau siapa yang mau silakan. Ingat ada penilaian dalam proses presentasinya. Jadi hanya 3. Kita bagi 3. Yang pertama untuk nomor 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Sok, silakan. Siapa yang mau presentasi nomor 1 dan 2? Marlen kurang cepat. Sok, silakan. Butuh spidol? Oke. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Kak Daud. Baik, selamat siang teman-teman. Masih pada semangat nggak nih? Udah nggak semangat? Semangat dong. Oke, jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan jawaban kami, yaitu jawaban kami yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, baik. Kita langsung saja ke nomor 1 ya. Oke. Kita sebelum menjawab soal, biasakan membaca dulu soalnya apa yang diperintahkan, oke? Oke, kita soal pertama. Analisis gambar berikut, tentukanlah partikel penyusun atomnya. Nah, kita perhatikan gambar ini. Nah, jadi kita di sini kita akan menentukan apa saja subpartikel dari atom ini. Nah, baik. Yang pertama, sebentar. Nah, baik. Yang pertama yaitu yang ini nih. Yang paling gampang dulu ya. Ini model atom Rutherford. Yang pertama ini nih, yang mengelilingi inti atom. Nah, ini adalah partikel elektron, teman-teman. Nah, ini adalah partikel elektron. Nah, itu ya. Sama teman-teman jawabannya? Sama. Oke. Selanjutnya yaitu nah yang ini nih teman-teman. Nah, ini tuh maksudnya ini semuanya nih. Nah, ini disebut inti atom, teman-teman. Nah. Sama teman-teman jawabannya? Sama. Oke, lanjut ya. Nah, yang ini nih teman-teman yang warna merah nih. Nah, ini adalah proton. Karena inti atom ini terdiri dari 2, ada proton dan neutron. Nah, ini adalah yang merah ini proton. Oke, sama teman-teman? Dan yang terakhir yang warna hitam atau abu-abu ini neutron ya. Nah, gimana teman-teman, sama semua jawabannya? Oke, kita lanjut ya ke nomor 2 kalau begitu. Oke, misi ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Oke, lengkapi penulisan notasi struktur atom netral berikut. Nah, ini ya, kalau di PPT tadi itu ini X, ini A, ini Z. Nah, salah maaf. Ini A, ini Z. Ya, oke. Yang pertama ini X. X ini kan disebut, nah ini kalau di sini ZN. Nah, ini adalah lambang atom. Oke. Nah, selanjutnya ini teman-teman. Z. Nah, ini 30 ini adalah Z, yaitu nomor atom. Dan yang terakhir adalah A nih, teman-teman. Yang ini 65,37. Ini adalah nomor massa. Nah, sama nggak jawabannya, teman-teman? Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait nomor 1 dan 2.
Dari presentasi tersebut, apakah ada sanggahan atau pertanyaan dari kalian? Baik, silakan. Saya Farel dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa dasar kalian untuk memilih ilmu dan satu? Bentar ya. Pakai gini. Nah, tadi apa? Apa dasar kalian untuk memilih bahwa yang tidak berwarna itu adalah neutron dan yang berwarna itu adalah proton? Jauh sih. Itu kan yang merah karena ya. Mau langsung dijawab atau di keep dulu? Oke, langsung dijawab aja ya. Oke, pertanyaan ini akan dijawab oleh Kak Amel ya. Oke, terima kasih Farel pertanyaannya. Jadi proton itu adalah partikel bermuatan positif, sedangkan neutron itu partikel yang tidak bermuatan atau netral. Maka atas dasar itu kelompok kami memilih proton diilustrasikan sebagai partikel yang berwarna. Apakah bisa dipahami? Baik. Ada Apakah ada pertanyaan lagi? baik, silakan Kak Gita. Saya ingin bertanya tentang soal nomor 2. Soal nomor 2. Baik, silakan Kak Gita pertanyaannya. Kita tahu kan jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, dalam soal nomor 2 itu kan hasilnya 35,37. Nah, itu tandanya neutronnya tidak stabil. Oh, jadi kita pertanyaannya kan itu kita udah muncak ke jumlah neutron. Kan hasilnya 35,37 kali ya. Nilainya koma. Nah, itu berarti neutronnya tidak stabil atau gimana? Nah, gitu. Gimana nih? Dibulatkan. Ya, jawabannya nanti dibulatkan gitu. Oke, kita ya. Baik, Kak Gita, pertanyaan ini akan dijawab oleh Kak Kartika ya, silakan Kak Kartika. Terima kasih kepada Gita. Pertanyaannya saya akan menjawabnya. Nah, di sini jumlah neutronnya 35,37. Tapi bukan berarti neutronnya tidak stabil. Tapi dalam kasus ini massanya 65,37 tanpa ada komanya, maka akan jadi berapa teman-teman? Dibulatkan gitu. Dibulatkan katanya 65,37. Pembulatannya berapa? 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 6. Nah, ya maka akan menjadi 65. Jadi jumlah neutronnya 65 dikurangi 30 jadi 35. Apakah bisa dipahami? Baik. Masih ada yang ditanyakan? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya lagi. Kami pamit. Beri ke Mageria, dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke soal nomor nomor 3 aja ya. Ada 3A dan 3B. Oke, silakan kelompok yang mau presentasi untuk soal nomor 3A dan 3B. Alam dari tadi ya, sebelum Ibu nunjukkan, silakan kelompok Alam untuk mempresentasikan nomor 3A dan B-nya.
Enggak, sini aja. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan jawaban nomor 3 A dan B. Langsung saja ke yang pertama. Seperti yang Daud katakan tadi, biasakan baca soalnya dulu, katanya. Di sini tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada ion-ion berikut. Teman-teman masih ingat gak tadi sama yang Ibu jelasin? Rumusnya kan udah dikasih tahu. Masih. Coba jumlah proton itu gimana? Cara menentukan jumlah proton? Sama dengan nomor atom. Sama dengan nomor atom. Kalau menentukan jumlah elektron masih ada yang ingat? Ayo, ayo. Tidak. Mbak, langsung ke ini aja ya. Di sini apa? Nanti ya tuh. Di sini ada apa? Ada unsur Na plus. Ini atom ini termasuk atom positif. Kenapa? Karena di sini muatannya positif. Di sini kalau seperti notasi atom, di sini itu nomor atomnya dan ini nomor masanya. Langsung saja ke tabel berikutnya. Di sini adalah jumlah proton seperti yang Daud katakan tadi. Jumlah proton itu nomor atom. Jadi nomor atomnya adalah 11. Ingat ya, ini nomor atom, ini nomor massa. Nah, lanjut di sini jumlah elektron. Cara menentukan jumlah elektron adalah nomor atom dikurangi muatan. 11 dikurangi 1 hasilnya 10. Nah, yang terakhir jumlah neutron. Cara menentukan jumlah neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom. 23 dikurangi 11 hasilnya 12. Mantap, Dokter Franz. Nah, lanjut ya. Di sini sabar dulu. Sabar. Nah, di sini beda. Di sini ini itu atom negatif karena di sini muatannya negatif 2. Jumlah protonnya sama ya 8. Jumlah elektron sabar. Kegampangan. Nah, cara menentukan jumlah elektron muatan positif dengan muatan negatif itu berbeda. Kalau yang muatan positif itu nomor atomnya dikurangi nomor muatan, kalau yang negatif itu nomor atom ditambah nomor muatan. Jadi 8 ditambah 2 hasilnya 10. Jumlah neutronnya sama seperti yang tadi. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Dokter Franz paham? Kalau begitu kita langsung saja ke bagian yang B. Maaf ya. Susah. Nah, bila diketahui proton, neutron, dan elektron, tentukan nomor atom dan nomor massanya. Nah, kalau yang sekarang nomor atom sama nomor massanya nih yang belum ada. Di sini ada unsur K, jumlah protonnya 19, elektronnya 19 juga, dan neutronnya 20. Nah, di sini tentukan nomor atomnya. Seperti yang tadi, nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Jadi, nomor atomnya itu 19. Oh.
Lanjut ke nomor massa. Cara menentukan nomor massa itu jumlah proton ditambah dengan neutron. Jadi 19 ditambah 20 berapa, Davi? 39. Bisa tuh. Di sini ada unsur Ar, jumlah protonnya 18, elektronnya juga 18, dan jumlah neutronnya 20. Nomor atomnya berarti berapa, Tipen? 18. Oh, Dokter Franz. Nomor masanya? Siapa? Rohim? Ayo. 40. Betul. Yang di sini unsur Mn, jumlah protonnya 25, elektronnya 23, dan neutronnya 30. Nomor atomnya berapa, Lucy? 25. Nomor masanya? Wih, Davi nih. Ini. Tepuk tangan dong buat kita semua. Udah pada bisa ya? Dari presentasi tadi, mungkin ada yang mau bertanya atau bahkan mau menambahkan. Ayo, silakan. Untuk bagian Enggak. ya, Ini. sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Nurhayati Putri dari kelompok 3. Nah, untuk unsur K sama Ar itu termasuk atom netral ya. Kenapa? Karena jumlah proton sama jumlah elektronnya sama. Sedangkan unsur Mn itu termasuk atom positif. Karena jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau bertanya? Tidak? Cukup? Cukup ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morlen udah ngacung mulu dari tadi. Ibu belum. Oke, untuk kelompok terakhir yang maju, karena Morlen ibu belum ngomong, dia udah ngacung sama si Maul. 2 nomor ya Morlen ya, Maul ya. 4 dan nomor 5. Silakan untuk kelompok Morlen. Berjuang untuk mendapat nilai. Gimana terbang? Oh ya, nggak bisa. Oh ya udah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban nomor 4 sama nomor 5. Presentasi akan disampaikan oleh Kamorlen. Pada Kamorlen dipersilakan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Morlen LM Situmorang. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk nomor 4 dan nomor 5. Bu, sebelumnya mohon maaf ya Bu ya. Tadi seperti yang kakak bilang, kita baca soal dulu ya. Kita baca dulu soal yang nomor 4. Temukan pasangannya untuk contoh isotop, isobar, dan isoton. Nah, ini kita cuma disuruh memasang-masangkan aja. Kita pertama harus tahu dulu nih, isotop itu apa sih? Yang tadi dibahas sama Ibu, udah sempat disinggung. Isotop apa? Isotop. Isotop itu apa? Ada yang tahu gak? Nah, isotop itu adalah kalau 2 unsur nomor atomnya sama, berarti dia itu isotop. Nomor atom sama. Kalau isobar, siapa yang? Ya, nomor masanya sama. Sama. Kalau isoton,
Neutronnya. Kok ini? Neutronnya sama, balik nih. Isoton. Balik. Nah, kita lihat yang nomor 1 nih. Kira-kira apa nih dari sekali lihat aja? Apanya ada yang sama gak? Nomor atomnya sama, berarti dia masuknya ke isotop. Kita tarik garis. Yang contoh kedua, ada yang sama lagi gak? Kita lihat dulu, perhatiin. Nomor atomnya sama nggak? 10 dan 9. Berbeda. Nomor masanya 20 dan 19. Nah, coba kita cari tahu neutronnya sama atau enggak. Kalau cara nyari jumlah neutron apa rumusnya? Nomor masa kurang atom. Berarti kita masukin nomor masanya berapa? 20. Ini yang unsur pertama. Nomor atomnya 10. Hasilnya kalau dikurangin 10. Unsur yang kedua nomor masanya 19. Nomor atomnya hasilnya. Nah, ini tuh jumlah neutron. Kalau sama gini berarti masuknya ke isoton. Unsur yang ketiga nih, contoh yang ketiga. Nomor atomnya sama gak? 11 dan 12. Berbeda. Nomor masanya sama ya. Dia 23 nomor masanya. Contoh yang keempat, nomor atomnya sama. Langsung kita tarik garis saja. Set. Nah, contoh yang terakhir nih, yang kelima untuk nomor 4. Kita lihat nomor atomnya sama enggak? 13 dan 14 tentu berbeda. Nomor masanya beda juga nih, 27 dan 28. Kita masukin, coba kita hitung neutronnya. Dari sini kelihatan nggak? Kelihatan. Unsur yang pertama berapa masanya? 27. Nomor atomnya 13. Terima kasih Farel. Hasilnya berapa? 14. Nah, unsur yang kedua berapa nomor masanya? 28. Nomor atomnya 14. Kalau kita kurangin hasilnya 14. Nah, karena jumlah neutronnya sama, berarti dia termasuk isoton. Nah, sampai nomor 4. Paham? Oke, kita lanjut nomor 5. Kita hapus dulu. Izin ya, Bu. Nomor 5. Set. Nah, yang nggak kelihatan bisa lihat di LKPD masing-masing ya. Kita baca lagi instruksinya. Tentukan apakah pasangan atom di bawah ini termasuk isotop, isoton, dan isobar. Ini sama aja kayak dibalik-balik doang lah. Kita lihat nih pasangan atom yang pertama. Nomor atomnya sama enggak? 21 dan 22? Berbeda. Nomor masanya sama. Berarti masuknya ke isobar. Isobar. Pasangan yang kedua. Ada yang sama? Apanya? Nomor atomnya. Berarti masuk ke isotop. Ini yang ketiga biasanya sisanya nih. Pasangan yang ketiga, nomor atomnya sama atau enggak? Beda. Nomor masanya? Beda juga. Kita hitung jumlah neutronnya. Berapa nomor masanya? Yang pertama, unsur yang pertama? 60. Atom yang pertama 60. Nomor atomnya? 25. Kita kurangin hasilnya. 60 kurang 25. Siapa yang jawab 25 tadi? 35. Nah, yang atom yang kedua berapa? Nomor masanya? 65. Nomor atomnya? 30. Hasilnya berapa kalau dikurangin? 35. Karena jumlah neutronnya sama, termasuk ke isoton. Nah, dari nomor 4 dan nomor 5, ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Gimana dapatnya? Apa masih nggak tahu juga apa itu isotop, isoton, dan isobar? Udah paham semua? Ntar dihapus dulu. Yaudah, kalau sudah paham semua, boleh ditutup, Kak.
Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada yang salah kami maafkan, jika ada yang salah mau diungkapkan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, silakan kumpulkan dulu LKPD-nya. Ke Ibu silakan. Ya udah dong. Oke. 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 Oke, tepuk tangan. Ini di luar ekspektasi Ibu, tapi yang positif bagus banget presentasinya. Jadi bukan kayak presentasi, ntar mah bisa tuh besok gantiin Ibu jadi guru. Keren, 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 keren. Tepuk tangan yang meriah. Ada kayak tadi contohnya kayak kelompok 1 kalau nggak salah pertanyaan dari Farel. Nomor Farel teh nomor berapa Rel? Pertanyaannya teh? Nomor 1 Farel nanya, ini ya Rel ya? Dia nanya maksudnya kenapa sih yang proton itu harus yang berwarna, neutron itu bahasanya bukan tidak berwarna ya, warna gelap ini warna hitam. Sebenarnya sih nggak ada aturan kalau proton harus yang berwarna karena dia bermuatan, terus neutron itu harus warna gelap karena dia tidak bermuatan. Tapi bagus banget, ilustrasinya kreatif banget, Ibu suka, jadi wow gitu lah ya. Terus yang kedua Fitri bagus, nambahin kelompok Ella ya, kelompok Ella itu Fitri nambahinnya adalah Ella tadi lupa, mungkin grogi ya. Atau terpesona dengan Dokter Franz. Soalnya tadi berantem mulu sama Dokter Franz. Nambahin Ella tadi lupa bahwa bahasanya itu teh nomor apa? Kalau Fitri teh kalau nggak salah nomor 3 bagian B. Nah, ya Ella lupa itu antara nomor Fitri nambahin ternyata keadaan AR itu adalah atom netral, dilihatnya dari jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kalau Mn adalah atom positif karena jumlah proton itu lebih besar dari elektron. Dan yang terakhir pertanyaan dari Gita itu juga nggak kalah pertanyaannya, ya kan? Walaupun tadi grogi kelihatan Gitanya ya. Tapi maksudnya ya, ini walaupun tidak ditanyakan, tidak ada dalam soal, tapi dia udah maju ke depan Gita. Udah dihitung, Bu, nomor jumlah neutronnya itu koma. Kalau koma katanya berarti tidak stabil. Enggak benar apa yang dijawab oleh Kartika, itu bukan berarti tidak stabil, tapi bahasanya ada pembulatan dalam matematika. Jadi jawaban semua dan pertanyaannya simple tapi dahsyat jawabannya. Ini terlalu gampang atau kalian emang mantap gitu mengerti? Oh mantap. Oke. Nah kesimpulannya kita ambil kesimpulan dari pembelajaran ini. Kesimpulannya tadi kita belajar apa aja sih? Pertama kita belajar yang namanya model atom, ya kan? Itu ada yang ada Dalton, ada Thomson, ada Rutherford, ada Bohr, ada mekanika kuantum. Oke, terus ada notasinya juga, notasi atomnya. A itu tadi apa A itu? Nomor massa. Z itu
nomor atom. Terus yang terakhir tadi ada isobar, isoton, dan itu. Oke, buat ngetesnya silakan kembali dulu ke tempat duduk masing-masing. Oke, udah? Ibu udah pernah bagiin pet simulation kan? Sok, silakan buka HP-nya. Pet simulation. Pet simulation. Linknya udah Ibu kasih. Ya, buat atom. Nah, ini sebagai latihan mandirinya. Gak bisa nyontek ya. Sok, silakan klik gamenya. Klik gamenya. Klik gamenya. Silakan. Udah kebuka semua? Jangan dulu dijawab ya, buka dulu gamenya. Oke, buka dulu gamesnya. Kalau udah semua, sudah? Ayo, kalau silakan. Itu game itu ada 5 soal, setiap orang akan beda soalnya. Silakan isi. Kalau betul ada stiker tersenyum, kalau salah ada stiker cemberut. Ntar hasilnya screenshot ya ke Ibu nilainya. Japri. Nih. Oke. Pet simulation. Amel belum? Coba. Sak coba. Buka Mel. Ya, ininya, gamenya. Sok, silahkan Amel jawab. Ntar ada stikernya.
Teo jangan dilihatin. Grogi. Oke. 5 soal doang. Kasih cepet lah. Screenshot ya ke ibu. Ke ibu, jangan ke grup. Mau lihat. Kalau sendiri-sendiri. Tadi presentasinya bagus banget, beneran. Oke? Sudah ya? Oke, jangan lupa screenshot. Silakan masukkan HP-nya. Tadi dihitung dapat berapa senyuman? Daud dapat berapa senyuman? Wow. Ella dapat berapa senyuman? 5. Wow. Luis dapat berapa senyuman? 4. Adin, senyumanmu berapa? 4. Din? 3. Oh, sakit gigi, lupa ibu. Git? 3. Senyumlah. Oke. Berarti alhamdulillah ya, coba. Berarti dari pembelajaran ini berarti udah tahu apa yang namanya teori-teori dari atom. Tadi ada berapa? Ada 5. Terus kayak partikel penyusun atom berarti udah tahu kan? Apa aja Lis partikel penyusun atom? Oh, terus bisa berarti ngebedain apa itu isobar, isoton, sama isotop? Bisa? Bisa? Adin? Isotop apa Adin? Isotop apa Adin? Ya, isotop. Nomor atom sama. Ibu tanya lagi. Tadi kan kita tanya ibu janji setelah pembelajaran perasaan lagi. Tadi ibu tanya teh Dapi gimana setelah belajar? Tadi kalau nggak salah Dapi senang ya Joy ya. Nah setelah belajar apakah tetap senang atau anger sekarang? Oh masih Joy. Terima kasih. Kenapa masih Joy? Oh gampang katanya. Terus Dinda mau ditanya lagi nggak sakit gigi, Din? Oh jangan, katanya jangan. Terus tadi siapa lagi yang ditanya perasaannya? Lucy. Tadi Lucy teh kalau nggak salah apa? Joy juga. Gimana sekarang? Masih Joy? Apa yang bikin kamu masih Joy? Oh dapat mengingat lagi. Yang terakhir Yanti ya. Tadi Yanti tuh kalau nggak salah sebel. Sekarang gimana Yanti? Senang, kenapa? Apa yang bikin? Wah, tepuk tangan dong. Ternyata pembelajaran adalah obat kesal Yanti. Apa yang bikin kamu sekarang senang Yanti? Oh, bentar lagi pulang. Berarti bukan pembelajarannya. Bukan pembelajarannya. Oke. Berarti ntar kita pulang beneran Yanti, selesai.
Nah, terima kasih untuk hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya adalah tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Silakan kita beres-beres, kita pulang. Apa yang bikin disenangi oleh Yanti? Ntar infokusnya tolong ya. Jangan inget isot. Udah siap semua? Udah? Silakan Des. Belum. Dokter Frans belum. Dokter Frans, ingat Dokter Frans belum? Sudah? Silakan Des. Sebelum pulang, baiknya kita berdoa menurut agama dan menurut saya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sok, silakan pulang.